Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan rasa syukur kita. Tentu dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan pada kita itu untuk ketaatan sehingga Allah memberikan keridhaannya pada kita. Kita mengetahui betul bahwa la in syakartum la azidannakum, ya, bahwa barang siapa yang bersyukur nanti Allah akan menambah ya kenikmatan yang diberikan pada hamba tersebut. Oleh karena itu mari kita memanfaatkan kesempatan yang ada itu untuk menambah pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis. Dan hari ini kita masih melakukan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ke-129 atau sekitar ke-13 di bab yang ke-13, ya, tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masyaallah, dari Abu Hurairah lagi, ya. Qala idza tawaddo'al abdul muslimi awil mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulla khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma au ma'a akhirihi qadril ma fa idza ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atihi kana bato sadha yadahu ma'al mu'min au ma'a akhiri qadril ma fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atihi masadha rijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qadril ma hatta yakhruja nakiyan minal dzunub. Rawahul Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyaallah, Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah kembali, ya. Ini memang Abu Hurairah itu banyak sekali meriwayatkan hadis, ya, sehingga semoga Allah memberikan keridhaan pada beliau, ya, karena dengan membawakan hadis itu berarti adalah juga termasuk menebarkan kebaikan sehingga kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu karena diantaranya adalah jasa dari Abu Hurairah ini. Maka radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan padanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddo'al abdul muslimu awil mu'min," ya, jika seorang muslim atau mukmin berwudu, ya. Jadi ini yang berwudu ya memang orang mukmin. Orang kafir kalau mau berwudu untuk apa, ya? Tetapi bisa saja melakukan gerakan-gerakan yang seperti wudu.
atau kemudian memang meniru ya karena memang gerakan wudhu itu diantaranya dalam hal sisi lahiriah itu dia membersihkan apa yang ada di dalam tubuhnya yang biasa terlihat gitu ya. Jadi misalnya bangun tidur itu cuci tangan itu kan sesuatu yang sangat bagus karena kita tidak tahu kemana tangan itu ketika tidur itu ya pegang apa kita tidak tahu ya. Kemudian cuci muka itu juga wajar sekali karena memang ketika tidur itu ya kita tidak tahu yang keluar dari mata kita, yang keluar dari hidung kita, mulut kita atau apa yang lewat di dalam wajah kita nggak tahu ya, cuci muka gitu aja ya. Kemudian kaki ya mungkin juga seperti itu ya, membersihkan ya. Jadi gerakan wudhu itu mungkin bagi orang-orang kafir ya kadang dilakukan ya, cuci muka ya. Tetapi yang di hadis ini bukan tentang gerakannya hanya mencuci sebagian tubuhnya saja, tetapi ini adalah wudhu yang dilakukan oleh seorang mukmin ataupun seorang muslim. Kita mengetahui bahwa salah satu di antara syariat wudhu itu adalah untuk kita melaksanakan sholat ya. Jadi apabila salah satu dari antara kalian sholat maka tidaklah sholata liman la wudhu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak melakukan wudhu sebelumnya. Wala wudhu'a liman lam yadhkurismallahu fi awalihi, dan tidak ada wudhu kecuali menyebut nama Allah di awalnya ya. Jadi wudhu itu yang melakukan siapa? Yaitu adalah orang-orang mukmin, orang-orang Islam ya. Maka ini menegaskan kembali bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddo'al abdul muslimu awil mukmin ya, apabila seorang mukmin atau muslim atau mukmin berwudu fa ghasala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atihi nadara ilaiha ya. Kemudian dia membasuh mukanya. Ketika membasuh mukanya itu maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya ya. Jadi paling banyak melakukan dosa di antara wajah kita itu ya mata kita itu, entah melihat apa, melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh dia, yang bagi orang-orang mukmin atau muslim. Nah, tentu ini banyak sekali, kadang yang dilihat itu tidak yang jauh saja tetapi yang dekat sekarang ya, yang ada di HP kita ya, yang ada di televisi, yang ada di sekeliling kita ya. Nek dulu sing melihatnya mungkin zaman kecil mbiyen ana sing ngintip-ngintip ya, karena memang temboknya itu tembok isi bolong-bolong sehingga ada rasa penasaran nang jero ki apa. Nah, maka dosa-dosa dari wajah kita itu diantaranya adalah dari mata kita itu. Dan penyebutan tentang mata ini menurut sebagian ulama itu bukan kemudian hanya mata saja, tetapi ini merupakan satu perwakilan dari apa yang dilakukan oleh apa-apa yang di mata. Mungkin hidung kita. Nah, apa hidung itu melakukan dosa? Apa nek dosa oleh hidung kita? Ya, mungkin adakah memabukkan yang sifatnya itu dihirup-hirup? Mungkin zaman biyen ana sing ciu apa-apa sing dipakai dihirup-hirup itu gitu. Lem, nah, zaman saiki ana sing lem agar memabukkan ya. Itu mungkin hal-hal yang dilakukan oleh hidung kita ya. Kadang kemudian juga telinga kita atau kemudian juga mulut kita ya. Jadi yang dilakukan oleh mulut-mulut kita itu banyak sekali dosa-dosa ya. Dan penyebutan mata itu adalah merupakan perwakilan dari semua anggota yang ada di wajah kita itu. Jadi ketika membasuh mukanya maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan bagian dari tubuh wajah kita itu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarnya dosa itu bi'ainihi ma'al ma' au ma'a akhirihi qadaril ma', bersamaan dengan jatuhnya air atau bersama dengan tetesan air yang akhir itu. Jadi ketika kita mencuci wajah kita itu dosa-dosanya yang dilakukan oleh wajah kita itu keluar sampai di sini dikatakan kullu khotiatin itu berarti setiap semuanya tentu ini adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan itu semua dosa-dosanya itu hilang gitu. Maka wudu itu juga tidak sekedar seperti yang dilakukan oleh mungkin orang kafir yang meniru gerakan wudu yang hanya bersih bagian tubuhnya saja, tetapi juga ternyata merupakan pembersih dari dosa-dosa. Pembersih dari dosa-dosa. Kapan bersihnya dosa itu adalah bersama dengan jatuhnya air atau bersama dengan tetesan air yang akhir. Maka kemudian meskipun harus berhemat, tetapi jangan iman-iman ketika ketersediaannya itu cukup. Jadi tenanan gitu, sehingga kalau itu dilahirkan itu dosane kelonge pirang-pirang, maka ada kemudian sunahnya mengulangi sampai 3 kali biar biar bersih. Pertama mungkin bersihnya kayak kelong 1/3-nya, kemudian yang kedua kelong 2/3-nya, dengan ketiganya itu sampai tetesan air terakhir itu bisa keluar semua fa ghazala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha. Jangan dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka wudu ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sungguh-sungguhi Jadi jangan sing penting arek salat kemudian wudune ora tenanan sing penting salate, apalagi tekone wis ngenteni qomat. Kesusu wah kene karo wudune ora cepet-cepet engko ketinggal sak rakaat melayu-melayu sampai kemudian wudunya pun juga kurang sempurna. Padahal seperti yang kemarin pada pembahasan hadis sebelumnya apabila seorang mukmin itu berwudu dengan menyempurnakan wudunya, maka dia kemudian mendatangi sholat Jumat maka kemudian dia akan mendapati penghapusan dosa selama hari itu ditambah 3 hari berikutnya. Artinya memang wudu bagi seorang mukmin itu adalah sesuatu yang penting, tidak hanya dalam hal ternyata membersihkan secara fisik, tetapi juga di sini dosa-dosanya pun juga ikut hilang misalnya. Kemudian wa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana bato sadha yadahu ma'al mu'min au ma'a akhiri qadril ma. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari tangannya itu setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan jatuhnya air atau tetesan air terakhir. Jadi nek mengusap membasuh tangannya pun juga yuk tenanan, dan kemudian disunahkan mengulangi 3 kali. Tangan ini yang mungkin paling banyak berbuat dosa ini melakukan perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Kadang dosa-dosa yang lain itu juga dibantu oleh tangan-tangan kita itu tangan kita itu mungkin ada melukai menyakiti orang lain melakukan hal pengambilan hak orang lain atau kemudian melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh tangan bersaksi palsu dengan membuat tanda tangan
tanda tangan palsu atau kemudian kita membuat pernyataan yang juga palsu ya, itu dilakukan oleh tangan-tangan kita. Nah, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu dengan wudu yang bagus ya, itu akan hilang ya. Jadi ketika membasuh kedua tangannya, maka ya keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya itu bersamaan dengan jatuhnya air atau bahkan dengan jatuhnya air yang akhir. Maka ya ojo kesusu, dinikmati wudunya ini. Oke, bayangannya kita menghadirkan ya wudu, menghadirkan harapan kepada Allah, semoga dengan wudu yang bagus ini, yang dilakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini ya, ini bisa hilang karena gerakan membasuh tangan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qadril ma ya. Dan demikian juga ketika dia membasuh kakinya, membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya itu ya, bersama dengan jatuhnya air atau bersama dengan tetesan air yang akhir itu. Ya, maka membasuhnya kaki itu ya tenanan pula ya, sampai sela-sela jari kakinya, sebagaimana ketika kita membasuh tangan itu ya bukan asal ditelesi saja, tetapi sela-sela jarinya itu ya dibasuh ya sampai kemudian sikunya. Demikian juga kaki itu, sela-sela jari kaki juga ikut dibasuh dan dinikmati ya, dinikmati, dihadirkan bahwa dengan kita membasuh kakinya itu dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dihapus dosanya. Apa dosa kaki itu hanya nendang-nendang saja? Tidak ya, berjalannya kita ke tempat maksiat, ke tempat ketika kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang itu berdosa, atau mungkin juga dengan kendaraan itu kan bagian dari perjalanan ya. Memang dulu adalah berjalan menuju kemana-mana itu pakai kaki. Nah sekarang kaki ya cenderung kemudian istirahat. Dadi wong sekti ya, jagong wae iso tekan Semarang. Ternyata pakai kendaraan. Nah ini bagian dari kaki kita itu mesti ikut bekerja ya. Nah di situ dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki itu akan hilang dengan gerakan-gerakan wudu. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qadril ma. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hatta yakhruju naqiyan minal dzunub, sehingga ia bersih ya, keluar dari keadaan tadi melakukan wudu tadi, dia bersih dari dosa-dosanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa wudu itu adalah sebuah perintah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau melakukan sholat ya, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Maidah itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maroi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain ya. Jadi apabila ya kita itu mau hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu hingga siku, dan sapulah kepala kamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi wudu tadi ternyata kemudian ada 3 fungsi. Yang pertama adalah menghilangkan hadas ya.
hadas kecil ini, ya, sebagaimana Allah memerintahkan idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya itu ya, apabila kamu hendak melakukan sholat maka berwudulah itu dengan faghsilu wujuhakum ya, basuhlah kedua wajah, basuhlah wajah kamu ya, wajah kon membasuh. Tapi nek kepala ora kon membasuh tapi kon wamsahu ya biru usikum ya, kon mengusap, nek membasuh dadak basah kuyup, apalagi yang rambutnya ketel itu nanti kesulitan, nanti karpete barang. Jadi ternyata syariat Allah itu ya cukup hanya dengan mengusap saja kepala itu ya. Jadi tetapi bukan membasahi rambut ujung ya. Jadi syariat itu kan kadang kita melihat di kampung-kampung itu nek wudu itu ya ngunu-ngunu kepalanya tidak membasuh tidak mengusap ya rambutnya, tetapi hanya membasahi ujung rambut saja. Ya, mengusap itu ya syariatnya itu dari depan ke belakang kemudian dikembalikan lagi ke depan ya, sehingga tidak hanya membasahi ujung rambut saja begitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kamu itu, kemudian usaplah kepala kamu, rambut kepala ya. Jadi kadang ora rambut nek ana sing ora di rambut ora piye lah, utawa sing tes dipotong digundul tahalul ya kan ora ana rambut ya, itu tetap dilakukan membasuh kepala itu ya. Ya, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiga fungsi dari kegiatan wudu itu ternyata yang pertama dan dari sisi fisik itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada ya. Adapun tentang kotoran-kotoran ini kotoran-kotoran ini bisa ya dilakukan mungkin dengan tisu basah ya. Tisu basah, tetapi tidak disarankan ketika wudu terus nganggo tisu basah ya. Berbeda karena ada fungsi yang lain, yaitu fungsi yang maknawiyah ini ya, yaitu menghilangkan hadas kecil ya. Selain menghilangkan hadas kecil sebagai syarat kita mau melakukan sholat, ternyata juga bisa menghapuskan dosa-dosa ya. Jadi fungsi dari wudu itu seperti itu ya, ternyata tidak sekedar hanya membersihkan dari kotoran atau membersihkan dari hadas kecil, tetapi bahkan sampai membersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu. Maka ini adalah mensucikan secara ruhiyahnya, yaitu menghapuskan dosa-dosa dan juga menghapuskan hadas-hadas. Mungkin ora ketok ya, ora ketok secara penampakan orang yang wudu ya dengan orang yang tidak wudu dalam hal ruhiyah ini bedanya ora ketok. Karena orang yang wudu karo orang yang tidak wudu itu secara ruhiyah ya penampakannya mungkin yo, apalagi sing entes wuduke entes kok alas entes ya, mungkin isih nang bajunya isih ana kotoran-kotoran tanah itu entes macul dan sebagainya ya, entes resik-resik bajunya masih ada kotorannya. Tetapi sing ora wudu itu entes bali saka kantor utawa entes arek mangkat ning kantor ya, tetapi entes ngentut kan ora ketok penampakannya. Ya, jadi karena memang ini adalah sisi ruhiyahnya yang juga dipentingkan dalam hal wudu tadi, bukan sisi lahiriahnya saja. Kadang lahiriahnya seseorang itu ya bersih sekali ya, nggak ada debu sama sekali ya, tetapi dia baru saja kencing, baru saja kentut dan tidak wudu lagi, kan kemudian secara lahiriahnya tidak kelihatan.
tetapi fungsi dari wudhu itu tidak sekedar dari sisi lahiriah, tapi juga dari sisi ruhiyahnya tadi, ya. Jadi dari sisi maknawiyahnya itu dia juga menghilangkan hadas-hadas kecil, juga menghilangkan sebagian dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh kita itu. Maka menjadi sesuatu yang penting untuk kita, ya, agar kemudian ketika kita melakukan wudhu itu tidak sekedar kemudian ketika kita hendak sholat saja. Karena apa? Ternyata fungsi dari wudhu itu diantaranya adalah tadi menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan itu. Berarti kemudian ada keutamaan pula ketika orang menjaga wudhu. Wah, kok batal, dan kita ada waktu, ada sarananya. Kenapa tidak melakukan tak wudhu nek ke ora ana wektu repot, ya, ndadak nyopot sepatu sisan, ya, atau ndadak menuju ke tempat wudhu sing rada adoh, koyone kok repot, ya ora wudhu ora masalah, tetapi ketika mau sholat kan tetap mau wudhu. Atau kemudian ketika kita mengerti, memahami bahwa ternyata yang kita baca ini, ya, bahwa di dalam gerakan wudhu itu ada karunia Allah, ya, yang memudahkan seseorang menghapuskan sebagian dosa-dosanya, ya, maka kemudian ya kita wong ono waktu tak wudhu juga tidak masalah, ya. Jadi menjaga wudhu seperti itu akan menjadi sesuatu yang bagus, karena sebagian dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh kita tentu adalah hilang, gugur karena gerakan wudhu. Jamaah yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian wudhu yang biasa kita pahami adalah dengan air, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudahan Allah Subhanahu wa taala, tentu kadang kita kesulitan mendapatkan air. Kalau kita kesulitan mendapatkan air, syariat Allah itu ternyata begitu sempurna, ya. Jika kamu tidak mendapati air, maka kemudian tayamumlah, ya, dengan melakukan membersihkan dengan debu. Itu sebenarnya adalah apa? Itu adalah karunia Allah. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu, tetapi menghendaki kemudahan, ya. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahharakum bi, ya, wa yutimma nikmatahu alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, ya, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi dengan misalnya keadaan karena misalnya dalam perjalanan sakit, ya, tidak bisa menemukan air untuk berwudu atau tidak diperbolehkan menyentuh air untuk kemudian menjaga kesehatannya, ya, karena mungkin sangat dingin, ketika sangat dingin itu berpengaruh terhadap kesehatannya, maka kemudian tayamum, ya, itu Allah melakukan seperti memberikan kemudahan untuk melakukan tayamum itu karena Allah tidak akan menyulitkan kamu. Maka berwudu itu merupakan sesuatu yang syariat yang sangat mudah bisa kita lakukan, dan itulah jalan mendapatkan kemudahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini melengkapi dari hadis yang sudah kita bahas kemarin, ya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata, ya, ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam, ya. Jadi apabila seseorang itu menyempurnakan wudunya, ya, wudunya disempurnakan. Nek mandinya mungkin wis gasi, ya, tapi arak mangkat Jumatan nanti wudu lagi, ya, wudu lagi dengan menyempurnakan wudunya. Karena ternyata tadi setiap gerakannya itu menghapuskan dosa, maka kemudian disempurnakan, benar-benar dinikmati dan diulangi sampai 3 kali. Wong ono waktu dan airnya juga ada,
ya maka diulangi 3 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun koyone sepele, tetapi wudhu tadi ternyata dengan 3 fungsi tadi itu akan bagus untuk kita lakukan. Ono waktune batal wudhu, ya. Tidak sekedar mau sholat saja, bahkan mau tidur saja ada syariat untuk disunahkan untuk wudhu, ya. Wudhu mau tidur wudhu dulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari ya saya mengajak diri saya sendiri dan juga panjenengan semua untuk melaksanakan ini salah satu syariat tentang wudhu ini. Tidak sekedar kemudian kita ketika mau sholat, tetapi kita menjaga agar wudhu kita ini terpelihara sehingga akan menjadi suatu hal yang baik, ya, selain dari apa yang kita mau lakukan. Tidak mamang arah opo arah mlebu masjid terus bingung arah sholat tahiyatul masjid atau kemudian mau buka Quran, itu kita menjadi lebih leluasa ketika kita bisa menjaga wudhu kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.